Perubahan partisipasi dalam komunikasi politik di era media sosial membawa dampak yang sangat besar dan kompleks terhadap proses demokrasi digital. Untuk memahami ini lebih jelas atau lebih mendalam, bisa dilihat atau bisa merujuk pada teori partisipasi politik yang dikembangkan oleh David D. Rhodes dan Frank L. Wilson, yang dimana dalam teori mereka menempatkan partisipasi politik warga dalam sebuah gambaran piramida yang menggambarkan tingkat intensitas dan frekuensi keterlibatan politik yang berbeda-beda di setiap masyarakat. Pada gambaran piramida mereka, ada di bagian dasar piramida yang dimana terdapat kelompok apolitis yang sama sekali tidak terlibat atau tidak tertarik dengan yang namanya politik. Mereka biasanya tidak mengikuti berita politik, bahkan tidak menggunakan hak suaranya sekalipun untuk pemilihan umum. Lalu di atas kelompok ini ada kelompok pengamat atau partisipan pasif yang mengikuti perkembangan politik, tapi keterlibatannya itu sangat terbatas pada hal-hal sederhana seperti contohnya mereka menonton berita, mereka mengikuti media sosial, dan juga mereka memberikan suara dalam pemilihan umum, tetapi tidak mengikuti aktivitas politik lainnya. Lalu, ada kelompok partisipan dengan keterlibatan sedang, seperti mereka contohnya yang menjadi anggota partai politik, terlibat dalam organisasi pemuda, atau menjadi petugas kampanye. Mereka lebih aktif dan intensif, terlibat meski tidak secara penuh waktu. Dan posisi paling atas dalam gambaran piramida Rhodes dan Wilson ini yaitu aktivis politik, di mana mereka adalah individu yang berperan sangat aktif dan intensif secara penuh waktu dalam kegiatan politik. Namun jumlah dari keterlibatan yang aktif ini jumlahnya lebih sedikit dibandingkan kelompok lainnya dalam gambaran piramida mereka. Model gambaran piramida dari Rhodes dan Wilson ini sangat relevan karena menggambarkan realita bahwa partisipasi tidak seragam dan ditentukan oleh berbagai faktor, seperti contohnya minat, waktu, kapasitas, sumber daya, akses informasi, dan juga berbagai faktor lainnya yang masih banyak. Dari gambaran piramida mereka bisa diartikan bahwa tidak semua warga punya kemampuan atau keinginan untuk terlibat sepenuhnya dalam politik. Karena itu, teori ini menolong kita menghindari asumsi keliru bahwa setiap warga negara atau masyarakat memiliki tingkat keterlibatan yang sama atau merata. Di era media sosial, pola partisipasi ini mengalami perubahan yang sangat signifikan, di mana media sosial sebagai saluran komunikasi baru membuka akses yang jauh lebih luas, lebar, dan mudah bagi warga untuk mendapatkan informasi politik serta terlibat dalam diskursus politik. Dan media sosial juga memungkinkan interaksi langsung antara warga, tokoh politik, ataupun pejabat publik, serta menjadi ruang partisipasi yang lebih terbuka, seperti contohnya lewat komentar, sharing konten, diskusi, atau advokasi online. Dampak dari kemajuan media sosial ini adalah pergeseran partisipasi dari yang sebelumnya cenderung pasif menjadi lebih aktif dan intensif, yang dimana dengan adanya media sosial, masyarakat semakin sadar politik karena informasi lebih mudah diakses bagi mereka, dan partisipasi menjadi lebih variatif dan dinamis. Akibatnya, demokrasi digital berkembang menjadi lebih hidup dan partisipatif, di mana warga atau masyarakat bukan menjadi sekedar penonton atau pemilih pasif saja seperti sebelumnya, melainkan masyarakat menjadi pelaku aktif yang ikut membentuk opini publik, mengadvokasi perubahan kebijakan, dan bahkan melakukan pengawasan terhadap pemerintahan secara berkelanjutan. Selain itu, teori Rhodes dan Wilson juga menegaskan bahwa kualitas dan intensitas partisipasi memiliki pengaruh yang sangat penting, sama pentingnya dengan kuantitasnya. Aktivis yang aktif dan intensif berperan berbeda serta biasanya memiliki dampak lebih besar dibanding kelompok yang hanya
berpartisipasi secara pasif maupun sedang. Jadi bagi siapapun yang membuat kebijakan atau pembuat kebijakan dan siapapun pengelola platform digital, penting untuk merancang strategi yang tidak hanya mengejar jumlah partisipasi ataupun pengguna platform saja, tetapi juga meningkatkan kualitas keterlibatan dan intensitas partisipasi masyarakat. Hal ini kita bisa wujudkan dengan menyediakan atau memfasilitasi ruang diskusi yang konstruktif, memberikan edukasi politik yang mudah diakses, dan membangun kepercayaan serta transparansi antara warga dan pemerintah melalui media digital. Pengelolaan media sosial yang baik berperan sangat penting untuk memperkuat demokrasi digital karena masyarakat merasa didengar, diberdayakan, dan memiliki ruang partisipasi yang bermakna. Dengan menggunakan kerangka analisis dari teori Rhodes dan Wilson ini dalam gambaran piramida, kita bisa melihat atau mampu memahami berbagai dinamika perubahan struktur partisipasi politik yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan juga media sosial. Adanya media sosial juga sekaligus membuka peluang yang sangat besar untuk mengembangkan demokrasi digital yang lebih inklusif dengan memperhatikan keberagaman kebutuhan dan juga karakteristik masyarakat yang semakin heterogen. Jadi secara keseluruhan, teknologi komunikasi digital tidak hanya mempermudah akses tetapi juga secara tidak langsung dapat mendorong perkembangan demokrasi yang lebih berimbang dan berkualitas. Dan dengan adanya media sosial memperkuat peran warga negara sebagai subjek aktif dalam kehidupan politik dan juga meningkatkan legitimasi serta efektivitas sistem demokrasi yang ada. Seperti yang kita tahu, di dunia yang semakin berkembang akan teknologi digitalnya membuat demokrasi digital berdasarkan partisipasi yang nyata dan berkelanjutan menjadi salah satu kunci keberhasilan tata kelola pemerintahan yang transparan, responsif, dan bertanggung jawab.